Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Ratu Ilmu Hitam. Perjalanan ke panti asuhan, Arif membawa keluarganya, yaitu istrinya, Nadia, dan 3 anak mereka, Andi, Diva, dan Haris, ke sebuah panti asuhan tua yang terletak di suatu desa. Arif dibesarkan di panti asuhan tersebut dan berniat menjenguk Pak Sandi, pengasuh panti yang kini sudah tua dan sakit parah. Di panti tersebut, Arif bertemu dengan 2 sahabat lamanya, Anto dan Zufri, yang juga membawa istri dan anak-anak mereka. Suasana awal terasa biasa saja, meskipun panti asuhan itu tampak menyeramkan karena sudah tua dan terlihat tidak terawat. Ketiga keluarga ini menyempatkan waktu untuk bernostalgia, sementara anak-anak mereka bermain bersama di area halaman panti. Namun ada keanehan di sekitar panti, seperti foto-foto lama yang terasa menimbulkan aura gelap, serta cerita tentang masa lalu panti yang masih menggantung di benak Arif dan teman-temannya. Saat malam tiba, mulai muncul tanda-tanda keganjilan. Diva, anak perempuan Arif, mendengar suara-suara aneh dari arah kamar mandi dan melihat bayangan seseorang di cermin. Anak-anak lainnya juga mengalami kejadian misterius, seperti suara langkah kaki di koridor dan pintu yang terbuka sendiri. Tidak hanya anak-anak, para orang dewasa pun mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Nadia menemukan luka-luka memar di tubuhnya tanpa sebab. Sementara itu, Anto mulai dihantui oleh penampakan seorang wanita yang terlihat marah dan penuh dendam. Kejadian menyeramkan terus menghantui mereka, membuat suasana semakin mencekam. Teror mulai meningkat ketika keluarga mereka dihadapkan pada berbagai kejadian sangat mengerikan. Nadia menemukan tubuhnya dipenuhi serangga, sementara Zufri mulai mendengar suara-suara bisikan yang menyuruhnya melakukan hal-hal buruk. Satu anak Zufri bahkan menemukan potongan kepala manusia di dalam sebuah kotak yang kemudian menghilang begitu saja. Arif mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan panti asuhan ini. Ia menemukan buku-buku kuno yang berisi mantra-mantra ilmu hitam dan potongan-potongan informasi tentang seorang wanita bernama Marni yang dulu menjadi korban kekejaman di panti tersebut. Terungkap bahwa panti asuhan ini menyimpan rahasia besar yang melibatkan Arif, Anto, dan Zufri. Dulu Pak Sandi dan pengurus panti lainnya menuduh seorang wanita bernama Marni sebagai dukun ilmu hitam. Wanita itu difitnah, telah melakukan perbuatan jahat, sehingga ia dihukum secara keji. Marni disiksa, dipermalukan, dan akhirnya dibakar hidup-hidup oleh para pengurus panti di depan anak-anak panti. Sebelum mati, Marni mengucapkan kutukan bahwa semua orang yang terlibat akan menderita. Arif, Anto, dan Zufri yang saat itu masih anak-anak menyaksikan semua kekejaman tersebut, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Kutukan Marni kini menjadi nyata melalui ilmu hitam yang diwariskannya. Roh penuh dendam itu mengincar semua orang yang terkait dengan panti, termasuk Arif dan teman-temannya beserta keluarga mereka. Para penghuni panti asuhan mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa keluar dari panti. Seolah-olah panti itu telah menjadi penjara yang dikuasai oleh ilmu hitam. Setiap upaya untuk kabur dihadang oleh makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan.
seperti tubuh-tubuh tanpa kepala, serangga yang menggerogoti kulit, dan bayangan Marni yang terus muncul di mana-mana. Arif menyadari bahwa untuk menghentikan teror ini ia harus menghadapi masa lalunya dan mencari cara untuk menenangkan roh Marni. Namun itu tidak mudah, karena dendam Marni begitu dalam dan tak terpadamkan. Ia menginginkan balas dendam atas semua penderitaan yang ia alami. Arif, Anto, dan Zufri akhirnya menghadapi kenyataan pahit bahwa dosa masa lalu mereka tidak bisa dihapus begitu saja. Pak Sandi mengaku bahwa ia menjadi dalang utama di balik kekejaman terhadap Marni. Tetapi Marni tidak hanya menyalahkan Pak Sandi. Arif dan teman-temannya meskipun hanya anak-anak saat itu tetap dianggap bersalah karena mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Dalam momen penuh ketegangan, Arif berusaha meminta maaf kepada roh Marni dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun dendam Marni terlalu besar untuk diredakan begitu saja. Satu persatu mereka terus dihantui dan disiksa oleh kekuatan gaib hingga panti asuhan itu nyaris hancur. Pada akhirnya Arif dan keluarganya berhasil keluar dari panti, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Beberapa dari mereka tidak selamat dan trauma mendalam masih membayangi. Berakhir dengan nuansa mencekam, menunjukkan bahwa dendam Marni mungkin belum benar-benar selesai. Potret wajah Marni di salah satu dinding panti tetap ada, seolah menjadi pengingat bahwa dosa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Ratu Ilmu Hitam menghadirkan pengalaman yang menghantui hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.